Ya maklar kasus ini tuh sebenarnya bukan hal yang baru lah gitu, dan kalau kita tarik ke belakang tuh ini juga si 3 hakim di Kejati itu bukan pertama kali ada hakim yang kena kasus suap. Jadi udah beberapa kali, kayak misalnya data dari ICW aja. Kasus suap ya khususnya yang diterima paling kecil itu sekitar 30 juta. Itu tuh kasus suapnya Wahyu Widya Nur Fitri, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang kena terkait gugatan perdata Wan Prestasi. Terus dari ICW juga ada yang paling besar itu 62,8 miliar rupiah. Ini kasusnya Ghazal Basaleh. Ini yang paling baru juga karena kemarin tuh masih sidang-sidang segala macam karena diduga si Ghazal Basaleh ini menerima gratifikasi dan juga pencucian uang. Itu tuh sampai 62,8 miliar. Walaupun di sidang-sidang ya Ghazal nggak mengakui itu ya, tapi kan namanya proses hukum, siapa yang bisa memberikan bukti itu yang kemudian harusnya bisa diputus vonisnya. Ada juga mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi menerima suap dan gratifikasi 83 miliar rupiah bareng sama mantunya si Reski Harbiono. Itu dia nerima suap dan juga gratifikasi di periode 2012-2016 dalam pengurusan perkara PT KBN versus PT MIT di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi sebenarnya tuh banyak banget, bahkan kalau ngeliat datanya ICW itu tuh daftarnya panjang dari 2011 sampai tahun 2023 aja ada sekitar 27 kasus penerimaan suap. Ya kita kan pasti berharap dengan adanya sekarang nih Kejaksaan Agung kan lagi galak nih ya, si 3 hakim ini langsung ditelusuri. Terus pernyataan dari si Zara Frikar yang katanya bilang bahwa dia sudah mulai membangun komunikasi dengan si hakim kasasi tadi, itu juga sudah mulai ditelusuri aliran dananya gitu. Walaupun kan sebenarnya permintaannya adalah bebas. Nah si kasasi ini itu kan hasil kasasinya membatalkan putusan Kejati. Akhirnya Ronald Tanur ini tetap divonis 5 tahun dan ditangkap lagi. Artinya tuh ya sebenarnya antara permintaan sama hasil tuh nggak sejalan gitu. Makanya yang coba ditelusuri adalah di tingkat kasasi hakimnya ini masuk angin atau enggak gitu. Biasanya bahasanya tuh kayak gitu ketika misalnya terima suap, si hakim di tingkat kasasi ini masuk angin atau enggak. Kalau misalnya masuk angin ya bisa jadi kan ada tersangka baru gitu. Terus uangnya apakah itu emang bener cuma dari pengacara aja inisiatif atau justru juga dari pihak Ronald Tanurnya sendiri. Ini juga ada upaya itu. Nah berarti kalau nanti misalnya terbukti ya berarti Ronald Tanur harus menghadapi 2 masalah hukum. Pertama soal suap, yang kedua soal kasus penganiayaan yang berujung kematian. Terlepas dari itu semua, kita berharap kasus ini bisa berjalan dengan jauh lebih baik gitu ya. Kita berharap nggak ada masuk angin, vonisnya hakim dan juga misalnya jaksa ketika menyusun berkas-berkas itu bisa menghadirkan bukti-bukti yang kuat juga supaya nanti ketika ada di meja pengadilan, meja hijau ini bisa ya udah adu fakta dan membuktikan kebenaran yang seutuhnya itu seperti apa, jadi hakim bisa menilai juga lebih fair gitu.